Indonesia Emas 2045. Ekonomi terbesar keempat di dunia tahun 2050. Kita semua pasti sering dengar banget kan narasi ini. Ya nggak di seminar, di berita, dari pidato pejabat. Kedengarannya sih emang hemat dan pasti. Tapi gimana kalau misalnya aku bilang narasi itu adalah sebuah pil tidur yang nyaman, tapi sebuah optimisme buta yang justru bisa bikin kita jadi celaka. Gimana kalau misalnya aku bilang untuk jadi yang terbesar di Asia Tenggara aja tahun 2050 itu kita harus lewatin jalan yang terjalnya minta ampun. Ini bukan kata aku, ini bukan pesimisme kosong, aku mau ngajak kalian semua mikir pakai kerangka dari seorang ekonom dan futuris Inggris namanya Hamish McRae dalam bukunya yang fenomenal The World in 2050. McRae nggak spesifik ngebahas Indonesia harus gagal, tapi dia ngasih kita tulis semacam checklist yang bisa kita nilai negara mana yang bakal sukses dan negara mana yang bakal mandek. Dan kalau kita pakai checklist ini, itu buat kita ngacak ke Indonesia, hasilnya jujur bikin ini kecewa banget dan khawatir. Ada 3 jangkar raksasa yang menurut kerangka HMS ini bisa bikin kapal besar Indonesia 2050 ini gagal berlayar. Mari kita bedah satu persatu. Poin pertama, jebakan kuantitas versus kualitas. Ya, demographic trap lah istilahnya. Semua orang banggain apa bonus demografi. Jumlah anak muda kita banyak, ya which is itu great. Tapi Hamish itu ngingatin kita kalau misalnya demografi tanpa kualitas itu bukan bonus, tapi itu adalah bom waktu. Coba kita jujur sama diri sendiri, sistem pendidikan kita itu mengejar kuantitas atau kualitas. Kita punya jutaan sarjana setiap tahun, tapi banyak banget yang skillnya itu nggak kepake di industri 4.0. Kalau bisa kita secara konsisten berada di papan bawah, kita punya banyak bahan baku manusianya, tapi kita gagal di proses pemasakannya. Analogi gampangnya gini, kalau misalnya kalian mau bangun gedung pas pencakar langit atau skyscraper, ya of course kalian akan butuh yang namanya banyak batu bata, ribuan kontainer. Nah, tapi kalau misalnya semen kamu kualitasnya itu jelek dan arsiteknya juga nggak jelas gambarnya gimana, pertanyaannya gedung itu bakal jadi atau malah ambruk duluan sebelum diresmiin. Vietnam tetangga kita, skor pisahnya tuh seringkali jauh di atas kita, bahkan di atas negara-negara maju. Mereka mungkin nggak punya bonus demografi yang masih seperti kita, tapi mereka fokus memasak SDM mereka dengan baik dan benar. They choose quality over quantity. Sementara kita masih sibuk ngitungin jumlah batu bata. Poin kedua, ilusi pertumbuhan atau the middle income trap. Oke, kita anggaplah misalnya sumber daya manusia kita itu ajaib. Saya tiba-tiba kita semua jadi pintar semua gitu kan satu Indonesia. Nah, ada lagi jebakan kedua yang namanya sangat sulit untuk dilewatin, yang disebut middle income trap. Nah, Hans McCrow ini jelasin kalau misalnya lompat dari negara miskin ke negara mana itu ya relatif gampang. Caranya gampang. Jual sumber daya alam kita, kemudian kita tawarkan tenaga kerja murah. Dan ya, been there and done that with Indonesian. Indonesia udah lewatin itu semua dan jagonya malah di situ. Tapi lompatan dari menengah ke kaya, it's a different game. Ini butuh inovasi, teknologi, intellectual property, dan institusi yang kuat. Bukan lagi soal seberapa banyak nikel yang bisa kita gali, tapi seberapa banyak chip semiconductor atau paten teknologi yang bisa kita ciptain. Sekarang, kita lihat ekonomi kita. Pertumbuhan kita didorong oleh apa? Konsumsi domestik dan komunitas. Kita bukan negara pencipta teknologi, kita adalah pasar raksasa bagi teknologi orang lain. Kita jago jadi user, bukan sebagai kreator. Pertanyaannya, apa strategi konkret kita untuk keluar dari jebakan ini? Apa tangga yang lagi kita bangun untuk sampai ke lantai negara kaya? Kalau jawabannya masih hilirisasi nikel, dengan segala hormat itu bukan lagi sebuah solusi, itu belum cukup buat kita. Itu cuma memperpanjang napas kita di level menengah doang, bukan melompat naik ke atas. Kemudian poin ketiga, mesin yang berkarat atau the institutional drought. Ini yang paling fundamental menurut Hamish dan mungkin yang paling menyakitkan buat kita akun, yaitu kualitas institusi. Ketidakpastian hukum. Kamu boleh punya SDM yang bagus, ide yang paling brilian, tapi kalau misalnya mesinnya yang nggak bagus atau di dalam kasus ini negaranya berkarat, ya semuanya percuma gitu. Mesin ini adalah birokrasi yang efisien, hukum yang bisa dipercaya, dan pemberantasan korupsi yang serius. Gimana pengusaha di Indonesia mau berinovasi jangka panjang kalau peraturan kita sering berubah-ubah dalam semalam tergantung dari kepentingan politik dan mood pemerintah kayaknya ya. Gimana investor asing mau menanamkan modal di teknologi tinggi kalau misalnya
Gak ada kepastian hukum yang bisa melindungi hak kekayaan intelektual mereka. Gimana talenta terbaik kita mau berkarya kalau sistemnya masih didasari siapa orang dalam kamu? Inilah pajak tak terlihat yang membuat semua hal di Indonesia jadi lebih lambat, slow down, lebih mahal, dan lebih gak pasti. Sementara negara-negara pesaing kita seperti Vietnam, Malaysia mati-matian menyederhanakan birokrasi mereka untuk menarik investasi kelas dunia. Kita lihat Vietnam, Thailand, mereka udah mulai memoles mesin mereka. Sementara kita masih sering berdebat soal ganti oli atau enggak. Jadi kalau kita pakai kacamata Hamish Macro ini, masalah Indonesia itu bukan soal potensi. Karena kita punya banyak potensi yang luar biasa di Indonesia. Nggak ada yang bisa membantah itu. Masalahnya adalah masalah di eksekusi. Kita punya demografi tapi terjebak di kualitas. Kita punya pertumbuhan tapi terjebak di level menengah. Kita punya cita-cita tapi mesin kita alias sistem kita berkarat. Jadi narasi Indonesia Emas 2050 itu bukan untuk dibenci, tapi untuk dipertanyakan secara kritis. Optimisme itu perlu, tapi optimisme buta itu racun. Yang kita butuhkan sekarang adalah skeptisisme yang konstruktif. Jadi lain kali kalau ada yang bilang kita pasti bakal jadi raksasanya ekonomi atau jadi macan Asia, coba kita berhenti sejenak dan pikirin 3 hal poin di atas yang sudah aku jelasin. Kualitas SDM kita gimana? Cara kita naik kelas dari negara konsumen jadi produsen teknologi apa, dan kapan mesin birokrasi kita ini mau dibenerin, bukan cuma mau ditambal sulam. Karena untuk jadi negara maju itu bukan takdir, itu adalah hasil dari pilihan-pilihan sulit yang dieksekusi dengan disiplin per hari ini. Dan pertanyaannya, apakah kita sudah membuat pilihan-pilihan itu? What do you think guys? Apakah aku terlalu pesimis sebagai warga negara, atau ini adalah realitas yang harus kita hadapin? Drop pendapat kalian di kolom komentar secara logis.